underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, video dugem dan pesta miras di dalam rutan viral. Dan ini memicu berbagai pihak untuk meminta pengusutan kasus tersebut hingga ke akar-akarnya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di rutan, rumah tahanan ya, penjara ya. Dulu tuh namanya penjara ya, diganti rutan biar kelihatannya lebih manusiawi ya. Padahal ya penjara ya. Mestinya penjara aja, jadi orang yang kena penjara itu biar punya rasa malu ya. Nah ini sekarang di penjara itu ada pesta dugem, dansa-dansa, dangdutan, koplo, sama minuman keras. Lah ini kan aneh. Dari mana? Ya peraturan di dalam penjara itu kan yang ditulis ya, itu kan ketat. Tidak boleh punya handphone. Betul. Tidak boleh punya komputer. Tidak boleh pesta minuman keras tuh, apalagi nggak boleh. Tidak diperkenankan, dilarang ada narkoba. Itu semua dilanggar semua. Yang terakhir yang heboh itu kan petugas-petugas penjara itu, sipir-sipirnya itu menerima suap. Terutama itu ya, yang jadi geger itu kan rumah tahanannya KPK itu. Ternyata semua yang terlibat ada 80 atau 90 orang pegawai penjaranya KPK tadi itu pada korupsi semua. Semua orang yang masuk, koruptor itu kalau masuk kan memang kaya-kaya kan. Karena belum ada undang-undang untuk menyita kekayaannya ya. Jadi masih kaya, nah itu masih kaya kan masih punya uang. Nah, para sipir-sipir oknum-oknum tadi itu disuap. Saya mau pinjam handphone, saya mau ini. Asal ngomong wani piro dibayar selesai. Nah ini penyakitnya petugas-petugas kita. Ya penyakit ada narkoba, bandar narkoba di dalam penjara bisa mengendalikan penjualan narkoba. Itu bagaimana? Yuk ada yang menyelundupkan narkoba dari kiriman makanan macam-macam itu ternyata ada narkobanya. Terus ada yang bisa keluar jalan-jalan. Pesta di luar, makan di restoran, kembali lagi dikawal sama petugas penjaranya tadi itu. Itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau di rutan, di penjara tempat kita ini hampir seperti itu semua. Jadi ini ya dikatakan oknum, tapi kok semua ya. Kalau bilang semua nanti ada yang tersungging ya. Wah ini nggak benar. Tapi kebanyakan seperti itu. Oknum yang terlalu banyak. Kalau ingat kata-kata Gus Dur zaman dulu itu, kalau lumbung ada tikus. Dan tikusnya sudah terlalu banyak. Ya lumbung itu dibakar saja. Ya karena sudah terlalu banyak, sudah nggak bisa dibasmi. Jadi sekarang kalau ada seperti ini gimana? Berita soal penjara yang banyak sekali penyelewengan yang terjadi ini sudah menjadi berita sehari-hari. Betul. Ini kan pusing. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat terjadi pelanggaran-pelanggaran itu, yang paling heboh kan kemarin. Semua pegawai yang terlibat dengan masalah ini, semua ya, 90 lebih itu yang di penjaranya KPK itu meminta maaf secara bersama-sama. Wah, cuman begitu aja, setelah itu kerja lagi. Gimana? Ya itu jadi ini kan susah. Apa sanksi yang harusnya diberikan para petugas lapas ini, Om Bob? Ya ini sanksinya harus adalah terutama kepala lapasnya, kepala penjaranya. Dia harus dimintai pertanggungjawaban. Karena tanggung jawabnya dia itu agar supaya apa yang terjadi di penjara itu tidak melanggar peraturan yang sudah digariskan maupun undang-undangnya. Ya, yang dilakukan kan cuma satu,
pemberian remisi. Nah, itu dia benar, tidak pernah ucul. Iya, karena mesti ada harganya juga, betul, kan. Betul. Wani piro. Ya. Nah, karena ada pemenang yang berkelakuan baik baru dikasih remisi. Betul. Nah, orang kan beramai-ramai minta diremisi. Nah, kemarin kalau kita lihat data-datanya itu ada yang dulu di penjara dan bisa bermewah-mewah, bisa jalan-jalan, belanja-belanja, bisa makan di restoran, kok juga dapat remisi. Nah, ya kan? Ya. Jadi sekarang kalau kita boleh menilai pimpinan di rutan-rutan penjara itu pinternya kalau memberi remisi. Karena ini semua yang nggak karuan itu lolos terus kan. Betul. Jadi harusnya sanksinya adalah satu, kepala sipir atau kepala penjaranya itu harus disidang. Ya. Tuduhannya adalah kehadiran dia itu tidak membuat tertib, malah bikin nggak karuan, nah gitu kan? Ya, ya. Nah, dia yang dipenjara. Nah, di penjaranya jangan di penjara yang dia kenal itu. Nah, di penjara di mana terserah deh. Yang tenang harus dipecat. Ya, ya. Pensiunnya hilang. Ya, jadi supaya kapok. Nah, sekarang kalau enggak cuma dipindah. Dari penjara mana pindah penjara kota kecil. Lah sama saja kan. Di sana juga seperti itu. Betul. Ya karena tidak dipecat. Nah, inilah salahnya hukum-hukum di tempat kita ini ya seperti ini. Ya. Penuh dengan peri kemanusiaan. Kasihan. Dia sudah bekerja sebagai kepala penjara sudah 20 tahun. Kalau dipecat dia di mana? Anaknya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Lah kalau sudah namanya itu penjahat, pencoleng, koruptor, ya mestinya jangan terlalu banyak diberi peri kemanusiaan. Ya, karena yang dirugikan tuh jauh lebih banyak dari dia. Harus dipecat. Bila perlu dihukum seberat-beratnya. Apakah itu saja cukup, Om Bob? Ya enggak, masih kurang. Setelah begitu sistemnya itu harus diperbaiki. Jadi ini seperti yang dikatakan Gus Dur tadi itu. Lebih bagus itu semua petugas-petugas penjara itu diganti semua dengan orang baru yang masih muda, lulusan sekolahan-sekolahan yang baru, yang betul-betul jiwanya itu, integritasnya itu masih Republik Indonesia. Jadi jangan untuk kantongnya sendiri. Dicari orang-orang militan yang betul-betul mikirkan bahwa penjara itu adalah alat untuk membuat orang jera untuk tidak berbuat salah. Jangan melanggar hukum. Kalau ini terjadi, ya mestinya hal-hal yang pelanggaran yang tadi itu tidak akan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.